Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kita belum ketemu di kelas 8 pelajaran ini. Oke, selamat untuk anak-anak kelas 7 yang sudah menjadi kelas 8 dan kelas 8E khususnya yang menjadi anak-anak didik buaya di kelas 8E. Kita belum berkenalan secara langsung, jadi semoga sebentar lagi kita bisa ketemu. Ya. Untuk pertemuan kedua, untuk pembelajaran daring ini, kita akan belajar pada materi pertama di semester 1 kelas 8. Kalau kemarin dia sudah memberikan materi tentang pengertian pengenalan ASEAN, ASEAN itu apa, sejarahnya apa. Bagi yang sudah membaca, sudah menerima materi budaya di IKAS, pasti sudah tahu sedikit tentang ASEAN. Nah, di materi ini budaya ingin menjelaskan mengenai negara-negara bagian dari ASEAN. Kita akan mengenali negara selain Indonesia, negara tetangga Indonesia itu apa saja. Ada Malaysia, ada Singapura, ada Taiwan, ada Laos. Nah, kita akan mempelajari itu dan kita akan mempelajari bagaimana Indonesia ini bisa bekerja sama dengan negara-negara bagian negara tetangga di ASEAN. Oke. Sebelum masuk materi ini, nanti budaya akan memberikan materi mengenai negara-negara tetangga dari negara Indonesia. Nanti kita akan mengenal sedikit bagaimana kondisi dari negara Malaysia, bagaimana letak astronomis dan geografis dari negara Singapura. Setelah itu baru kita akan masuk kepada materi apa sih kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia dan Singapura, sehingga negara kita bisa berkembang. Karena yang perlu diingat, sebuah negara itu juga tidak akan bisa berdiri sendiri, karena akan tetap membutuhkan negara yang lain. Oke, ya sampai di sini nanti Ibu Yaya akan berikan materinya dan kalian juga perlu mengulas lagi materi yang minggu lalu Ibu Yaya sampaikan di classroom. Kita bisa diskusi melalui grup kelas 8. Cukup itu dulu, nanti kita lanjut di materi yang akan beliau sampaikan. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bab pertama, yaitu tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Pada pertemuan kedua kali ini, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai negara-negara tetangga dari negara Indonesia. Tujuannya adalah setelah nanti anak-anak belajar tentang ASEAN, anak-anak akan bisa mengenal dan mengidentifikasi tentang pengaruh kerjasama antar ruang negara-negara ASEAN. Juga anak-anak bisa menganalisis tentang pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Jadi sebelum masuk ke dalam materi pokok, Ibu akan sedikit menyinggung tentang negara-negara di ASEAN. Yang pertama di negara Indonesia. Yang kalian tahu sendiri, negara Indonesia, negara kita dengan lambang burung Garuda. Indonesia memiliki iklim yang tropis. Di samping Indonesia ada negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ada terbagi menjadi dua wilayah, dari wilayah timur dan wilayah barat. Di Brunei Darussalam sendiri, seperti di Indonesia, memiliki iklim yang tropis. Komoditas ekspor utama dari Brunei adalah minyak mentah, olahan minyak bumi, dan gas alam cair. Sementara komoditas impornya ada mesin, peralatan transportasi, dan bahan-bahan kimia. Selain ada Brunei Darussalam, Indonesia juga bertetangga dengan negara Filipina. Di Filipina memiliki banyak gunung api aktif, memiliki iklim yang tropis, iklim yang panas yang dipengaruhi oleh angin muson. Komoditas pertaniannya yang unggul di Filipina meliputi beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, juga ada daging sapi dan ikan juga ada. Di negara Kamboja yang keempat memiliki iklim yang tropis. Kamboja memiliki bentang alam yang khas, yaitu hampir menyerupai piring. Di Kamboja sendiri, warga di sana bertumpu pada sektor pertanian.
dengan sistem pengelolaan tradisional. Selanjutnya kita akan mengenal mengenai negara Laos, negara daratan kawasan ASEAN di bagian semenanjung Indochina. Di negara Laos itu beriklim tropis seperti di Indonesia. Komoditas ekspor yaitu ada biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Sementara komoditas impornya mereka membutuhkan beras, minyak bumi, mesin, dan barang elektronik. Nah, di negara Malaysia yang berbatasan langsung dengan Indonesia, seperti yang kalian tahu ya, negara Malaysia. Di negara Malaysia sendiri terbagi menjadi dua kawasan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia juga seperti di Indonesia dan negara yang lain yang memiliki iklim tropis. Malaysia bertumpu pada sektor pertanian, pertambangan, juga industri. Industri itu seperti pabrik. Selanjutnya ada negara Myanmar. Di Myanmar yang tadinya disebut sebagai negara Burma atau Birma, kesuburan tanah di delta Sungai Irrawaddy dan Sungai Salwan sesuai untuk usaha pertanian, sehingga dengan adanya kesuburan tanah di delta sungai ini menjadikan masyarakat di negara Myanmar bertumpu pada sektor pertanian. Pada wilayah negara Myanmar terbagi menjadi dua iklim, yaitu iklim tropis dan subtropis. Selanjutnya ada negara Singapura. Singapura kita sering melihat di TV-TV atau di gambar di Instagram, di media sosial, seperti apa bentuk lambang dari negara Singapura. Ada singa. Ya, Singapura menjadi satu-satunya negara maju di ASEAN, negara yang memiliki luas daratan yang sempit. Namun Singapura juga memiliki iklim yang tropis, sama seperti di Indonesia. Sumber daya alam yang terbatas menyebabkan Singapura mengembangkan kegiatan ekonomi di bidang industri dan jasa. Selanjutnya ada negara Thailand. Di negara Thailand menjadi satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Jadi masyarakat di Thailand tidak pernah mengalami penjajahan seperti Indonesia. Indonesia sudah pernah dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Inggris, tetapi di negara Thailand masyarakat di sana belum pernah mengalami penjajahan. Wilayah di Thailand juga beriklim tropis sama seperti di Indonesia. Dengan hasil pertanian padi menjadi komoditas ekspor unggulan di negara ini. Yang terakhir ada negara Vietnam, yaitu negara ASEAN yang berada paling timur di semenanjung Indochina. Cuaca di Vietnam terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu di pegunungan utara, Vietnam bagian utara, Vietnam bagian tengah, dan Vietnam bagian selatan. Komoditas ekspor utama antara lain beras, karet, kopra, aneka kayu, minyak bumi, dan biji besi. Komoditas impor utama antara lain bahan bakar minyak bumi, besi, baja, pupuk, obat-obatan, dan bahan kimia. Ya, itulah beberapa negara-negara tetangga yang termasuk dalam ASEAN. Sedikit mengenal negara-negara ini sehingga diharapkan nanti anak-anak dalam mempelajari tentang materi kerjasama antar negara-negara ASEAN, anak-anak bisa memahami, oh jadi begini kenapa Indonesia bisa berkembang dan bekerja sama dengan Malaysia, atau kenapa Indonesia lebih memilih untuk bekerja sama dengan Singapura di bidang manufaktur atau di bidang industri, alat-alat mesin gitu. Ya, sedikit dari Bu Yaya, nanti kita bisa sambung dengan diskusi yang lain. Terima kasih. Nanti tugasnya akan kalian temukan di classroom ya. Sampai bertemu, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.